قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, Ba'alawi makin rungkat kaum muslimin. Ya, Rizik Syihab, Bahar Smith, ya, makin rungkat saja kaum muslimin. Semakin banyak kiai-kiai dari Aswaja yang tersadarkan oleh tesis Kiai Imad, oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan di dalam membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi. Di sini ada seorang kiai kaum muslimin yang berhasil tersadarkan dengan buku-buku karangan Kiai Imad yang membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Sebuah TV, saya bersama dengan salah satu fansnya Kiai Imad yang luar biasa gitu kan, menyimak tentang podcast pada Sebuah TV. Dengan siapa Pak Kiai? Dengan Pak Jadi Mulyadi, Ketua Padepokan Seni Manggar Kelapa Kemang. Wow. Karena kita berdakwah lewat seni budaya. Kemang Jakarta kan? Jakarta Selatan yang setiap tahun kita bikin acara event festival Palang Pintu, Pak. Wah, itu Palang Pintu ces. Jadi NU nih. NU. Oke. Pak Kiai Edi. Wah, Kiai Imad benar Kiai Imad. Itu saya dengar bahwa Anda itu selalu menyimak ini podcast saya di pada Sebuah TV, terutama tentang Kiai Imad ini. Ini gimana nih Anda melihatnya? Betul, luar biasa kali pada suka. Saya salah satu penggemar pada suka Kiai Imaduddin yang luar biasa, yang hari ini membuka cakrawala kebebasan berpikir dan memberikan suatu kedewasaan dalam berpikir dan juga membuka mata batin kita dan mata kita yang sebenarnya. Kenapa? Bahwa kejadian yang ada di Indonesia ini dengan adanya fenomena yang telah dibuka oleh Kiai Imaduddin itu luar biasa, berdampak pada masyarakat yang luar biasa. Oke, kajian Kiai Imad adalah tentang membongkar nasab Ba'alawi, yaitu di situ kajiannya termasuk bukunya ini ada yang tebal, 600 jilid, hampir 700, yaitu membongkar tentang nasab Ba'alawi yang menurut Kiai Imad tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah. Nah ini menurut Anda ini mencerahkan apa membodohkan masyarakat? Sangat mencerahkan. Karena apa? Dengan data-data yang disampaikan Kiai Imad itu secara logis betul. Pada di abad ke-3 baru nongol di abad ke-9, kan logikanya itu nggak masuk. Yeah. Apalagi dengan dikuatkan dengan data-data yang luar biasa, dengan tes DNA-nya, dengan biologinya, ya kan, dengan data-data kitab-kitabnya. Dan ini menjadi apa? Kajian-kajian di pondok-pondok santren dan di kampung-kampung. Sekarang masyarakat ini sudah mulai buka matanya. Dengan adanya kajian ini, akhirnya mereka mau belajar mengkaji yang dulu itu ilmu nasab itu tidak begitu diperhitungkan, sekarang luar biasa menjadi suatu ilmu yang menjadi favorit. Iya, jadi perbincangan di masyarakat. Jangan kan itu di kampung-kampung sendiri, ya, di musola atau di tempat pengajian itu terjadi diskusi-diskusi. Itu bahas tentang nasab Ba'alawi, ya kan? Karena apa? Ini adalah suatu kajian yang benar-benar ditinjau secara akademik, kan? Sehingga apa, masyarakat itu melihat bahwa kajian ini harus ditinjau juga secara akademik. Iya. Jadi jelas semuanya itu, bukan secara impian, bukan secara husnuzon, ya kan? Harus jelas data semuanya. Gitu. Jadi Anda orang NU, Pak Kiai itu ya. Jadi yakin bahwa kajian Kiai Imad itu mendekati kebenaran? Bukan mendekati kebenaran, memang sudah benar. Menurut benar. Yakin itu? Yakin sekali, hakul yakin dan ainul yakin. Nah, dampak terhadap Anda nih khususnya, kemudian juga masyarakat sekitar Anda itu bagaimana? Terutama di daerah Kemang itu. Ya. Dampaknya bahwa masyarakat ini istilahnya hanya menghormati orang-orang yang punya akhlak dan berilmu. Iya, setuju saya. Karena bagaimanapun mereka juga bagian daripada bangsa Indonesia. Iya. Tapi ya kan kita melihat fenomena yang ada, para habaib ini yang melakukan dawir, melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan masyarakat. Oknum lah ya. Oknumnya ini, mereka ini harus diluruskan. Dan juga harus diingatkan. Hati-hati ini bangsa Indonesia, bangsa yang keramat ini. Wah, iya. Jadi orang Betawi itu kan patronnya adalah habaib itu ya. Ini ada pergeseran ini di masyarakat Betawi, terutama khususnya nih di sekitar masyarakat Pak Kiai itu. Ya, memang gini, memang masih ada, tetapi tidak mempunyai dampak efek.
Oke. Efek nggak kayak dulu, Pak. Ya kan? Dulu itu fanatik bener. Fanatik betul. Tapi walaupun ada, tapi kita hanya memilih Mm-hmm. orang-orang tertentu. Dan ini udah mulai, mohon maaf ya, sudah mulai ditinggalkan. Kita lebih banyak mengutamakan kiai kampung. Kiai Karena kiai kampung. kampung itu banyak yang pintar, latar belakang pondok pesantren yang dari Lurboyo, yang dari Tebu Ireng dan sebagainya. Ini yang sekarang masyarakat ini mengutamakan para kiai-kiai lokal. Kiai lokal. Apakah Anda yang termasuk dengan mengagungkan atau menghormati sosok kiai dengan ilmunya atau dengan nasabnya? Komen ya, tulis komentarnya di sini. Oke, lanjut Pak Kiai. Ya. Nah, keseharian berarti Pak Kiai itu sebagai yayasan palang pintu atau bagaimana itu? Jadi mohon maaf, saya bukan kiai. Oh, iya. Saya hanya guru ustadz biasa. Oh, hanya ibu-ibu, ya kan? Kiai kan ada di Solo juga Iya. ada Kiai Karena- Selamat itu. Karena kiai itu keramat ya, sesuatu Oke. harus menguasai ilmu secara Ya. utuhnya. Jadi dengan adanya kajian Kiai Imad ini yang saya ikuti selama 3 tahun, apalagi pada suka yang luar biasa, memberikan pencerahan, informasi kepada masyarakat, sehingga apa? Kita akan mau belajar kembali dan melihat dengan secara akal yang sehat. Semua itu harus dengan data, semua itu harus dengan informasi yang jelas. Bukan hanya kita husnuzon, tetapi harus jelas kajian ini. Karena apa? Kalau kita berbicara secara akal sehat, kita akan mengakui kajian Kiai Imaduddin. Apalagi mahasiswa dari IAIN Sunan Syarif Hidayatullah yang kemarin saya bahas. itu sudah melakukan tesis. Ya. Ini kan suatu jawaban. Iya. Mohon maaf, di kalangan mereka dianggap ini tidak ilmiah. Iya. Pembahasan tidak ilmiah ini menurut mereka yang bagaimana ya kan? Ketidakilmuan secara akademik atau secara mereka gitu kan. Sedangkan ilmiah itu sudah ada standarisasinya secara universitas itu kan. Oke. Gitu. Sudah ketemu dengan Kiai Imad? Belum, baru belum. ketemu dulu 3 tahun yang lalu. Saya sempat diajak bicara ya kan Kiai Imad. Sehingga saya itu satu kebanggaan bulan saya ya kan. Tapi doa saya selalu buat Kiai Imad biar sehat dan sukses, sehingga Pak bisa mencerahkan bangsa Indonesia ini, dan mobil khusus pada suka selalu istiqomah memberikan hal yang benar kepada masyarakat. Suara kebenaran. Suara kebenaran. Okay. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sukses selalu. Ini Ustadz Pak Edi, Haji Edi ini yang konsisten untuk memelihara budaya Betawi, yaitu Iya. palang pintu. Nah, saya tadi sebelum datang kemari ke Iya. pada suka, saya nonton dulu tuh ketika dia mengkomentari tentang Raffi Ahmad. Nah, kaum muslimin ya, itu tadi Bapak Kiai Edi Mulyadi yang berhasil tersadarkan oleh tesis Kiai Imad ya, bahwasanya nasab Ba'alawi itu rungkat. Dan sebenarnya yang nggak butuh banyak ilmu lah ya untuk meyakini bahwa nasab Ba'alawi itu rungkat. Ya. Dari kesombongan Ba'alawi saja itu sudah bisa disimpulkan bahwa nasab mereka itu nggak benar. Biasanya orang itu kalau benar nasabnya nyambung kepada seorang tokoh besar, itu biasanya nggak sombong kaum muslimin. Kalau benar, ya, dia nggak akan berkoar-koar bahwasanya nasabnya menyambung kepada seseorang yang dianggap sebagai tokoh besar tersebut. Tapi karena dia ini ingin mendapatkan pengakuan, maka dia berkoar-koar. Ya seperti Ba'alawi. Mereka ingin mendapatkan pengakuan bahwasanya benar mereka itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ketika ada orang yang ragu, justru mereka semakin gencar menyatakan bahwa nasab mereka itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi semakin gencarnya mereka mengklaim bahwa nasab mereka itu adalah nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, malah semakin menunjukkan bahwa nasab mereka itu nggak nyambung. Dan sebenarnya nyambung atau nggak nyambung, sebenarnya kaum muslimin ya, itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah meskipun nasab mereka itu diakui nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya sebenarnya apa manfaatnya untuk mereka? Ya kan nggak ada. Ya paling cuma untuk yang seperti yang kita ketahui selama ini, hanya untuk berbangga-bangga, ya, untuk berbangga-bangga, kemudian untuk menganggap bahwa orang-orang yang nasabnya tidak sama dengan mereka itu adalah kelompok golongan rendah, ya. Tidak lebih mulia daripada kelompok mereka yang gila, yang bodoh, yang ahli maksiat, dan sebagainya. Cuma sebatas itu. Ya. Nasab yang mereka klaim itu hanya mereka gunakan untuk berbangga-bangga, kemudian untuk merendahkan orang lain. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW nggak pernah membangga-banggakan nasab. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun tidak pernah memuji seseorang itu karena nasab. Karena mulianya seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukan karena nasab, tapi karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya,
Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatakan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kemudian menjadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kalian saling mengenal. Ya. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak menyebutkan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang nasabnya menyambung kepada Nabi Muhammad SAW, atau yang orang Arab yang lebih mulia, yang berkulit putih yang lebih mulia. Enggak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau Ba'alawi enggak. Ya. Mereka memanfaatkan nasab yang mereka klaim nyambung kepada Nabi Muhammad SAW hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk mengangkat kelompoknya saja, untuk mendoktrin supaya kaum muslimin ini memuliakan mereka. Mau bagaimanapun kondisi mereka itu tetap harus dimuliakan oleh kaum muslimin. Meskipun gila, meskipun ahli maksiat, meskipun bodoh, dan sebagainya. Jadi ini sebuah kabar gembira lah kaum muslimin ya. Semakin banyaknya orang-orang yang sadar bahwasanya nasab Ba'alawi itu rungkat. Ya paling tidak meskipun mereka tidak peduli dengan masalah nasab, ya, mereka sadar bahwa ajaran Ba'alawi itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang benar. Ya, dan alhamdulillah kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh aswaja yang selama ini mereka ya berhasil dikelabui oleh Ba'alawi, yang kemudian mereka sadar sekarang ini. Ya, seperti Pak Kiai Marzuki Mustamar, kemudian Pak Said Akil Sirot. Mereka sekarang sadar bahwasanya Ba'alawi itu nggak punya ilmu, ya, dan tidak pantas untuk dijadikan rujukan di dalam beragama. Ya, kita lihat berapa banyak sudah orang yang dibongkar oleh Pak Marzuki Mustamar, ya, orang-orang Ba'alawi, yang kemudian dibongkar total oleh Pak Marzuki Mustamar bahwasanya mereka nggak berilmu. Ya, Bahar Smith, ya, dibongkar oleh Pak Marzuki Mustamar kebodohannya, supaya masyarakat tahu bahwa nggak pantas Bahar Smith ini dijadikan sebagai rujukan dalam beragama, meskipun punya pesantren, meskipun bergelar Habib. Ya, baca Quran salah. Ya, baca Al-Fatihah salah, baca kitab dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian Pak Lutfi bin Yahya juga sama. Ya. Dibongkar juga oleh Pak Marzuki Mustamar. Baca kitab nggak bisa, baca Al-Quran salah-salah. Sok-sokan bahas masalah ilmu Nahwu dan Shorof, ternyata ilmu Nahwu dan Shorof juga nggak paham. Baca hadis, man ro'aitul mungkaron falyughayyiru biyadi. Ya. Itu kan jelas. Dari sisi ilmu Nahwu dan Shorof itu salah total, dan itu dibongkar total sama Pak Kiai Marzuki Mustamar. Artinya sudah banyaklah yang tersadarkan dengan tesis Kiai Imad. Ya, sebelum ada tesis Kiai Imad nggak ada orang-orang bersuara mengkritik Ba'alawi. Ya, apalagi tokoh-tokoh NU nggak ada. Mereka takut kualat. Karena selama ini ya mereka ikut terdoktrin oleh para pendahulu mereka. Kalau sudah kiai, sudah habib ngomong ya percaya saja, nggak usah ngeyel. Nah sekarang seiring perkembangan zaman, ya perkembangan ilmu, teknologi, ya maka semakin muncul orang-orang yang kritis, orang-orang yang cerdas, ya berani mengkritik Ba'alawi dan akhirnya menyadarkan banyak orang. Ya, dan mudah-mudahan akan semakin banyak lagi orang-orang yang tersadarkan oleh tesis Kiai Imad. Ya, semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.